Halo para penikmat misteri. Selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang datang dari pesisir utara Jawa. Sebuah kisah tentang arogansi, penyesalan, dan teror yang lahir dari batu tak bernyawa. Angin laut yang membawa aroma garam dan ikan kering menyambut kedatangan mobil mereka di ujung jalan setapak. Di sebuah desa nelayan yang nyaris tak tersentuh modernisasi, tim jejak gaib tiba dengan segala peralatan canggih mereka. Raka, sang pemimpin, melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Matanya memancarkan ambisi untuk menaklukkan lokasi angker berikutnya. Di belakangnya, Lina keluar dengan lebih ragu. Ia memeluk lengannya sendiri, seolah merasakan hawa dingin yang tak wajar meski cuaca cukup gerah. Sementara itu, Dodi, sang juru kamera, sudah sibuk memeriksa lensa dan baterai. Dunianya hanya sebatas apa yang bisa ia rekam. Saat mereka berjalan menuju bibir desa, tempat jalan setapak menuju wihara dimulai. Seorang nelayan tua menghentikan sejenak aktivitasnya menjahit jala. Namanya Pak Tarno. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah peralatan yang mereka bawa. Tanpa sepatah kata pun, ia menggelengkan kepalanya perlahan. Sebuah gerakan penuh makna yang mengiratkan larangan. Jari telunjuknya yang kasar terangkat, menunjuk ke arah lain, menjauh dari jalur menuju wihara terbengkalai di atas bukit karang. Wajahnya menyiratkan ketakutan yang tulus, sebuah peringatan bisu yang lebih keras dari teriakan manapun. Raka hanya tersenyum tipis, mengangkat tangannya seolah berkata, "Semua aman," lalu memberi isyarat agar timnya terus berjalan. Mereka mengabaikan permohonan sunyi dari nelayan tua itu. Gerbang wihara itu sendiri sudah menjadi pemandangan yang mengintimidasi. Dua pilar batu yang lapuk ditelan sulur-sulur tanaman liar. Halaman di dalamnya adalah kuburan bagi kejayaan masa lalu. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang, menyembunyikan ubin-ubin yang pecah. Dan di sana, di tengah-tengah kehancuran itu, berdiri bangunan utama wihara. Cat merahnya telah memudar menjadi warna darah kering. Namun, bukan bangunan itu yang membuat jantung berdebar kencang, melainkan patung-patung yang berjajar di sepanjang jalan setapak menuju aula utama. Mereka adalah patung dewa-dewa pelindung, para dharmapala yang seharusnya menjaga kesucian tempat itu. Namun kini, mereka terlihat seperti penjaga neraka. Wajah mereka membeku dalam ekspresi marah. Taring mereka menyeringai dari bibir batu yang retak. Cat emas yang dulu menghiasi mahkota mereka kini mengelupas meninggalkan bercak-bercak hitam seperti luka bakar. Beberapa dari mereka memegang senjata, gada, pedang, trisula yang kini berlumut namun tetap terlihat mengancam. Lina merasakan beban berat menekan pundaknya saat melewati barisan patung itu. Rasanya seperti ribuan mata batu yang dingin dan tanpa emosi mengawasi setiap geraknya, menghakimi niat mereka yang datang tanpa izin. Matahari mulai tergelincir di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang mengerikan. Tim jejak gaib mulai bekerja. Dodi memasang beberapa kamera inframerah di sudut-sudut strategis. Satu kamera khusus diarahkan tepat ke wajah patung Dharma Pala terbesar yang berdiri paling dekat dengan pintu masuk aula. Raka sibuk menyiapkan monitor dan alat perekam, sementara Lina menyalakan beberapa batang dupa, sebuah gestur kecil untuk meminta izin yang terasa sia-sia di tengah aura penolakan yang begitu kuat. Keheningan yang ada di sana terasa hidup, padat, dan menekan.
hanya suara ombak yang memecah karang di bawah bukit yang menjadi latar musik konstan bagi ritual modern mereka. Malam akhirnya menelan wihara itu sepenuhnya. Kegelapan menjadi begitu pekat, seolah bisa disentuh. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu-lampu kecil dari peralatan mereka dan layar monitor yang berpendar di wajah Raka dan Dodi. 1 jam berlalu, tidak ada apa-apa. 2 jam, hanya suara desis statis dari perekam. Raka mulai terlihat bosan, menganggap legenda wihara ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, Lina tidak bisa tenang. Ia terus menatap ke arah barisan patung di luar, merasakan sesuatu yang salah, sesuatu yang sedang menunggu. Tepat saat jarum jam melewati tengah malam, Dodi yang sedang mengamati monitor mengerutkan kening. Ia melihat sebuah anomali visual pada rekaman kamera yang mengarah ke patung Dharmapala terbesar. Sebuah glitch, pikirnya. Ia memundurkan rekaman beberapa detik dan memutarnya kembali dalam gerak lambat. Jantungnya berhenti sejenak. Itu bukan glitch. Selama sepersekian detik, dalam satu frame video yang nyaris tak terlihat, kepala patung batu itu tampak bergeser. Hanya 1 milimeter ke kiri. Matanya yang terbuat dari batu obsidian seolah melirik langsung ke arah lensa kamera. Dodi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya trik cahaya dan bayangan. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah kengerian dingin mulai merayap. Mereka tidak sendirian, dan para penjaga vihara ini telah menyadari kehadiran mereka. Dodi memutar ulang rekaman itu untuk kelima kalinya. Hasilnya tetap sama. Di antara ribuan frame video yang normal, terselip satu anomali yang membekukan darah. Kepala patung itu bergerak. Ia memanggil Raka dengan suara bergetar, menunjuk ke layar monitor dengan jari yang gemetar. Raka mendekat, matanya menyipit mencoba mencari penjelasan logis. Ia melihat rekaman itu sekali, 2 kali. Lalu ia tertawa kecil. Sebuah tawa gugup yang dipaksakan. Ia menepuk punggung Dodi, mengatakan itu pasti hanya getaran dari tanah atau efek bayangan dari awan yang bergerak cepat menutupi bulan. Ia tidak mau mengakui secuil pun ketakutan yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Baginya, mengakui itu berarti kegagalan. Tetapi Lina, yang duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya, tidak membutuhkan bukti visual. Sejak rekaman itu diputar, hawa di dalam aula utama vihara terasa berubah. Jika sebelumnya hanya terasa dingin dan menekan, kini ada sesuatu yang lain. Sebuah getaran kebencian yang pekat, seolah udara di sekeliling mereka dipenuhi amarah yang tak terucap. Ia bisa merasakannya, energi yang tadinya diam, kini mulai bergolak, terbangun dari tidur panjangnya. Ia merasakan tatapan-tatapan tak terlihat dari luar, bukan lagi tatapan penasaran, melainkan tatapan predator yang telah menemukan mangsanya. Tiba-tiba suara statis dari perekam suara digital yang diletakkan Raka di tengah ruangan berubah. Desis putih itu disela oleh suara baru yang dalam dan rendah. Srek. Itu adalah suara gesekan yang berat, pelan, batu di atas batu, seperti seseorang sedang menyerat balok semen raksasa di atas lantai keramik yang pecah. Raka dan Dodi langsung terdiam. Tawa Raka lenyap seketika digantikan oleh wajah pucat basi. Suara itu tidak datang dari speaker. Suara itu nyata dan suara itu datang dari luar. Dodi dengan panik mengarahkan joystick untuk menggerakkan kamera inframerah di luar, menyorot ke sepanjang barisan patung. Tidak ada yang bergerak. Semua patung masih berdiri kaku di atas pedestal mereka, membeku dalam pose marah yang sama seperti saat mereka datang. Suara gesekan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kini terasa jauh lebih menakutkan. Keheningan yang tahu bahwa ia bisa pecah kapan saja. Raka mencoba merebut kembali kendali atas situasi dan keberaniannya, mengambil senter paling terang yang mereka miliki. Ia memutuskan untuk memeriksa sendiri keluar.
Lina mencoba menahannya, firasat buruknya semakin kuat. Namun Raka menepisnya. Ia harus membuktikan bahwa semua ini hanyalah imajinasi mereka. Dodi mengikuti di belakangnya dengan kamera di bahu, merekam setiap langkah Raka yang ragu-ragu menuju pintu aula yang terbuka. Cahaya senter Raka bernari-nari di halaman yang gelap, menyapu satu persatu wajah patung yang menyeramkan. Ia menghitungnya. 1, 2, 3, sampai patung ke-7 di sisi kiri. Lalu ia berhenti. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Ia menyapukan senternya lagi ke tempat itu, memastikan matanya tidak salah. Di sana, di tempat di mana seharusnya berdiri patung seorang dewa yang berperawakan paling kecil yang memegang lenceng, kini hanya ada pedestal kosong yang ditumbuhi lumut. Patung itu hilang, lenyap tanpa jejak. Napas Raka menjadi berat, kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia menyorotkan senternya ke segala arah mencari patung yang hilang itu di antara rumputan liar. Tidak ada. Seolah batu padat seberat ratusan kilogram itu menguap begitu saja ke udara. Saat itulah mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka menyorotkan senter ke arah gerbang masuk vihara, tempat mereka seharusnya bisa lari jika keadaan memburuk. Jalan keluar mereka kini terhalang. Di tengah-tengah jalan setapak itu, berdiri sesosok patung Dharmapala yang memegang gada raksasa. Patung yang sama, yang kepalanya bergerak di rekaman Dodi tadi. Patung itu tidak lagi berada di posisinya semula di samping aula. Ia telah berpindah tempat, berdiri tegak dan angkuh, seolah menjadi sipir penjara yang memastikan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Mereka terperangkap. Vihara ini bukan lagi sekadar lokasi uji nyali. Vihara ini telah menjadi sebuah kandang. Tiba-tiba, salah satu monitor di dalam aula berkedip-kedip liar. Sebelum gambarnya hilang, hanya menyisakan layar biru dengan tulisan "No Signal". Itu adalah kamera yang dipasang Dodi di pohon dekat gerbang, menghadap ke dalam. "Kamera 3 mati," seru Dodi. Ia buru-buru memutar ulang rekaman terakhir dari kamera itu. Beberapa detik pertama menunjukkan halaman yang kosong. Lalu dari sudut kanan layar, sebuah bayangan besar masuk ke dalam frame. Sebelum sinyalnya benar-benar putus, satu gambar terakhir terekam dengan jelas. Wajah batu yang retak dan penuh amarah dari patung dewa kecil yang hilang tadi, kini memenuhi seluruh layar. Matanya yang terbuat dari batu hitam menatap kosong, seolah menembus lensa, menembus monitor, dan menatap langsung ke jiwa Dodi. Srek, gerak. Suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari satu arah. Suara itu datang dari kiri, dari kanan, dan dari depan. Suara berak dari batu yang diseret di atas tanah. Penjaga vihara itu tidak lagi bersembunyi. Mereka tidak lagi diam. Mereka sedang bergerak. Mereka sedang berpatroli. Dan kini mereka sedang bergerak mendekat dari segala penjuru, mengepung aula utama, tempat ketiga manusia yang ketakutan itu terperangkap. Permainan telah berakhir. Perburuan yang sesungguhnya telah dimulai. Panik adalah lautan, dan mereka bertiga tenggelam di dalamnya. Suara gesekan batu yang kini terdengar dari berbagai arah adalah genderang perang yang ditabuh oleh musuh yang tak terbayangkan. Raka, yang beberapa jam lalu masih penuh dengan kesombongan, kini bersandar lemas di dinding aula. Wajahnya seputih kertas. Dodi tak henti-hentinya bergumam, memutar-mutar joystick kamarnya dengan sia-sia, mencoba mencari visual dari pergerakan di luar, namun hanya menemukan kegelapan dan pedestal-pedestal yang kosong. Patung-patung itu seolah tahu di mana kamera terpasang, dan mereka bergerak di titik-titik buta. Lina adalah yang pertama sadar dari kelumpuhan rasa takut.
Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari neneknya. Makhluk penjaga seperti ini tidak hanya marah karena wilayahnya dimasuki. Mereka marah karena ketenangan mereka diusik. "Kita harus pergi dari sini, sekarang," bisiknya dengan suara mendesak. "Kita harus kembali ke pintu utama." "Pintu utama dijaga," balas Raka. Suaranya nyaris tak terdengar. "Patung raksasa itu menghalangi jalan." "Kita harus mencoba," seru Lina. "Tetap di sini sama saja dengan menunggu mati." Dipicu oleh percikan keberanian Lina yang putus asa, mereka bertiga memutuskan untuk bergerak. Rencana mereka sederhana dan bodoh. Berlari secepat mungkin melewati halaman, menyelinap melewati patung raksasa di gerbang, dan lari tanpa menoleh ke belakang. Dodi meraih kamera utamanya, tak rela meninggalkan bukti terpenting dalam hidupnya. Raka hanya membawa senter. Mereka mengintip dari pintu aula yang menganga. Halaman di depan mereka tampak kosong, namun keheningan yang ada terasa berat dan penuh ancaman. Suara gesekan batu telah berhenti, seolah para penjaga itu sedang bermain petak umpet dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. 1, 2, 3, lari! Komando Raka dengan suara bergetar. Mereka berlari melintasi rerumputan liar yang basah oleh embun malam. Suara napas mereka yang terengah-engah terdengar begitu keras di tengah kesunyian. Saat mereka hampir mencapai tengah halaman, sebuah bayangan besar jatuh menimpa mereka dari atas. Brak! Sebuah gada batu raksasa menghantam tanah hanya beberapa senti di depan kaki Lina, menciptakan getaran hebat dan mengirimkan serpihan tanah ke udara. Mereka mendongak ketakutan. Di atas mereka berdiri sesosok patung Dharmapala setinggi 3 meter yang tali berjaga di sisi kanan aula. Wajahnya yang retak seolah menyeringai penuh kemenangan. Mereka berteriak dan berbalik arah, berlari membabi buta ke arah yang berlawanan, menjauhi gerbang utama. Tujuan mereka kini adalah bagian belakang wihara, berharap ada jalan keluar lain di sana. Saat mereka berlari melewati sisi bangunan, sebuah gerakan di sudut mata Dodi membuatnya menoleh. Patung dewa kecil yang memegang lonceng, yang pertama kali menghilang, kini berdiri di atas atap sebuah bangunan kecil di samping vihara. Tanpa suara, patung itu mengangkat lonceng batunya. Deng! Bunyi lonceng itu tidak keras, namun gaungnya terasa menembus tulang. Itu bukan suara logam, melainkan suara batu beradu dengan batu, sebuah nada sumbang yang menyakitkan telinga. Seketika, semua kamera yang masih menyala di sekitar vihara mati total. Layar monitor di dalam aula menjadi gelap. Satu-satunya cahaya yang mereka miliki kini hanya berasal dari senter Raka yang mulai berkedip-kedip. Mereka tiba di bagian belakang wihara dan menemukan jalan buntu. Hanya ada tembok batu tinggi yang berbatasan langsung dengan tebing curam menuju lautan. Mereka terpojok. Di depan mereka, jalan kembali ke halaman telah tertutup oleh 2 patung Dharmapala yang bergerak berlahan mendekat. Di atas mereka, patung kecil itu mengawasi dari atap. Mereka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Putus asa, Dodi menyorotkan kameranya ke salah satu patung yang mendekat, berharap bisa merekam bukti terakhir. Melalui layar night vision, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Wajah batu patung itu yang tadinya hanya retak, kini seolah-olah dilapisi oleh lapisan tipis yang basah dan berkilau. Dan matanya, mata yang terbuat dari obsidian itu, kini memancarkan cahaya merah redup dari dalam. Mereka bukan lagi sekedar batu yang digerakkan oleh kekuatan gaib. Mereka hidup. Sesuatu telah merasuki mereka, memberi mereka kesadaran dan kebencian. "Ke sana!" teriak Raka, menunjuk sebuah pintu kayu kecil yang lapuk di dinding belakang aula bahara, tempat mungkin bisa menuju ruang penyimpanan. Itu satu-satunya pilihan mereka. Mereka mendobrak pintu itu dan masuk ke dalam, membantingnya hingga tertutup dan mengganjalnya dengan sebuah lemari tua yang reot. Mereka kini berada dalam kegelapan total. Senter Raka akhirnya mati. Di luar, suara gesekan batu berhenti tepat di depan pintu. Hening, mereka menahan napas, berharap para penjaga itu akan pergi.
Namun, kemudian mereka mendengar suara baru. Suara yang lebih halus, lebih mengerikan. Suara kuku-kuku jari dari batu yang mulai menggores-gores pintu kayu di depan mereka. Krek, krek, krek. Goresan itu pelan, sabar, dan penuh kepastian. Seolah-olah para penjaga itu tahu mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka tidak terburu-buru. Mereka punya waktu sepanjang malam untuk bermain dengan mangsa mereka. Di dalam kegelapan pekat itu, Raka, Lina, dan Dodi hanya bisa gemetar sambil mendengarkan suara pintu yang perlahan-lahan dirobek dari luar oleh jari-jari batu yang dingin dan tanpa ampun. Goresan di pintu kayu itu semakin intens, semakin dalam. Serpihan-serpihan kayu berjatuhan ke lantai yang kotor, menciptakan suara rintik yang mengerikan di tengah keheningan yang mencekam. Mereka bertiga mundur, merapat ke dinding belakang ruangan yang sempit dan pengap itu. Napas mereka terengah-engah dalam irama ketakutan yang sama. Tiba-tiba, suara goresan itu berhenti, hening. Namun, keheningan itu pecah oleh suara yang lebih buruk. Kerak! Sebuah retakan vertikal muncul di tengah pintu, disusul oleh ujung jari batu yang berwarna gelau menembus kayu lapuk itu. Satu jari, lalu dua, lalu seluruh telapak tangan batu yang dingin merobek jalan masuknya. Itulah pemicunya. Adrenalin mengalahkan rasa lumpuh mereka. Dalam kegelapan, mereka meraba-raba dinding, mencari apa saja. Celah, lubang, harapan sekecil apapun. Lina lah yang menemukannya. Tangannya menyentuh bingkai kayu dari sebuah jendela kecil yang terletak tinggi di dinding yang menghadap ke tebing. Jendela itu tertutup rapat oleh debu dan sarang laba-laba selama puluhan tahun. Tanpa berpikir, Raka dan Dodi membantu Lina memanjat. Dengan kekuatan putus asa, mereka mendobrak jendela itu hingga terbuka, memperlihatkan langit malam dan suara ombak yang menderu di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Tepat saat Lina berhasil memanjat keluar dan berpegangan pada tepian jendela yang rapuh, pintu ruang penyimpanan itu hancur berkeping-keping. Sosok patung dewa kecil pemegang lonceng berdiri di ambang pintu. Siluetnya yang bengis terlihat di bawah cahaya bulan yang pucat. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Raka dan Dodi. Raka, dalam tindakan terakhirnya yang sia-sia, melempahkan ransel berisi peralatan berat ke arah patung itu. Ransel itu hanya memantul tanpa efek apapun dari dada batu sang penjaga. Saat Raka berbalik untuk mencoba memanjat, sebuah bayangan yang jauh lebih besar telah memenuhi pintu di belakang patung kecil itu. Sebuah lengan batu yang tebal dan perkasa melesat masuk, mencengkram tubuh Raka dalam sekejap. Tidak ada teriakan, yang terdengar hanyalah suara tulang yang remuk, singkat dan mengerikan sebelum tubuh Raka diseret tanpa perlawanan ke dalam kegelapan halaman. Dodi membeku. Kameranya masih menyala di bahunya, merekam pemandangan horor itu. Ia mundur selangkah demi selangkah, namun kakinya menabrak sesuatu yang keras dan dingin di belakangnya. Ia bahkan tidak mendengar kedatangannya. Ia menoleh perlahan. Wajah batu Dharmapala pemegang gada kini berada hanya beberapa inci dari wajahnya. Ekspresi marah di wajah patung itu seolah hidup, dipenuhi kebencian murni. Kamera itu jatuh dari bahu Dodi. Lensanya masih menyala merekam langit-langit ruangan yang berdebu saat tangan-tangan batu yang dingin dan tak terbantahkan menarik pemiliknya ke dalam nasib yang sama seperti Raka. Dari luar, Lina menyaksikan semua itu dengan ngeri. Ia tidak berani bersuara. Dengan air mata yang membanjiri wajahnya, ia mulai merayap turun di dinding batu vihara yang kasar. Bebatuan tajam menggores kulitnya, namun rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibanding teror yang mencengkeram jiwanya. Ia terus turun menuju suara ombak yang menjanjikan keselamatan sekaligus kematian.
Saat ia hampir mencapai bebatuan di bawah, ia mendongak. Di jendela yang baru saja ia lewati, patung dewa kecil itu kini berdiri menatapnya. Tanpa suara, ia mengangkat lonceng batunya untuk terakhir kali. Teng! Suara gaung batu itu menghantam kesadaran Lina. Genggamannya pada dinding batu terlepas. Ia jatuh menjerit tanpa suara, saat tubuhnya meluncur bebas sebelum ditelan oleh air laut yang dingin dan gelap. Fajar menyingsing, mewarnai langit dengan kelembutan. Pak Tarno, nelayan tua itu, merasakan firasat buruk sejak kemarin. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju vihara. Hatinya berat. Mobil tim jejak gaib masih terparkir di sana. Dingin dan kosong. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki gerbang vihara. Semuanya tampak normal, tenang. Setiap patung berdiri kaku dan agung di atas pedestal mereka masing-masing, seolah tidak pernah bergerak seinci pun selama berabad-abad. Peralatan kamera yang rusak dan ransel yang sobek tersebar di halaman menjadi satu-satunya saksi bisu dari teror malam tadi. Pak Tarno berjalan melewati barisan patung itu, hatinya semakin tidak tenang. Ia tahu ada yang salah. Lalu matanya terpaku pada sesuatu yang baru. Di antara barisan patung-patung kuno itu kini berdiri dua patung baru. Bentuknya kasar, seolah dipahat dengan tergesa-gesa dari batu karang. Patung pertama membeku dalam pose menantang abadi. Wajahnya menyiratkan kesombongan abadi. Patung kedua berjongkok, tangannya terangkat seolah memegang sebuah kamera. Wajahnya terukir dalam ekspresi kengerian mutlak. Pak Tarno mundur perlahan. Vihara ini tidak membunuh penyusupnya. Ia mengabadikan mereka, menjadikan mereka bagian dari koleksi penjaganya. Menjadikan mereka penjaga baru untuk selama-lamanya. Jauh di bawah, di sebuah teluk kecil, sesosok tubuh terdampar di pasir. Lina Sulamak, satu-satunya yang berhasil lolos dari cengkeraman vihara. Namun pikirannya telah hancur. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah lautan. Gumamannya yang tak jelas menceritakan kisah tentang batu yang hidup. Kisah yang tidak akan pernah dipercaya oleh siapapun. Mereka mencari konten, namun yang mereka temukan adalah keabadian dalam bentuk yang paling mengerikan. Cerita Lina dianggap sebagai bualan orang gila, dan Raka serta Dodi dinyatakan hilang ditelan ombak. Namun kita yang berada di zona gaib tahu kebenarannya, bahwa di pesisir utara Jawa, sebuah vihara tua kini memiliki dua penjaga baru yang berdiri dalam keheningan abadi menunggu penyusup berikutnya. Terima kasih telah menemani kami. Tetaplah waspada, karena misteri ada di mana-mana. Sampai jumpa.